اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان، حملت فيه الأم الأمينة بنت وبن من لها أعلى النداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا رسول الله سيدنا محمد bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di Pondok Pesantren Nurul Sati' Darul Falah di majlis yang mulia ini, Jalsatul Itsnain, yang merupakan acara kemuncak daripada perayaan Maulid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan insyaallah di dalam majlis ini, dalam Pondok Pesantren Nurul Sati' Darul Falah, dan di dalam semua majlis-majlis ilmu, dalam semua pondok pesantren, dalam semua majlis salawat, dan dijadikan negeri kita, lingkungan kita, kota kita, wilayah kita menjadi wilayah yang mencintai Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad, mendapatkan berkah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah anugerah yang mulia tersebut tercurah kepada kita sekalian, dan Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiat, keberkahan insyaallah untuk para masyayikh, para ulama, para kiai, para asatidzah, para habaib yang hadir tengah-tengah kita, bil khusus sahibul majlis Gus Lubab, dan juga segenap para panitia pelaksana maulid, dan juga tokoh masyarakat yang hadir tengah-tengah kita. Kemudian juga mereka yang turut hadir dan turut support acara ini dari pemerintah setempat, TNI maupun Polri, dan juga pemerintahan setempat, kepala desanya, dan semuanya Allah Ta'ala berikan berkah insyaallah, berikan taufik. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantulah, saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam kebaktian, dalam ketakwaan. Jangan saling tolong menolong, bekerja sama di dalam kemaksiatan, dalam perbuatan dosa, di dalam permusuhan, atau ngajak orang saling berkelahi, saling ribut satu sama lain. Istilahnya berantem tapi ngajak-ngajak, begitu. Berdamai, ajak orang saling berdamai, ajak orang saling akur, ajak orang saling rukun, bukan ajak orang saling ribut, saling berantem, saling berkelahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perangai beliau itu adalah mendamaikan, mengakurkan, membawa rahmat, membawa kasih sayang. Shallallahu Alaihi Wasallam. Madinah dulu tempatnya wabah, tempatnya penyakit. Sampai itu Madinah itu disebutnya itu adalah Yathrib, dan di situ tempatnya wabah penyakit. Orang masuk situ demam, nggak sedikit yang meninggal dunia, yang mati ketika masuk ke Madinah. Dan disebutnya Yathrib, termasuk yang meninggal di situ adalah ayahanda Nabi Muhammad, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, meninggal di Madinah Al-Munawwarah.
dan juga ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah, Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, tatkala beliau membawa Rasulullah berziarah ke makam Sayyidina Abdullah dan juga berziarah kepada kerabat beliau di Madinah, pulang dari Madinah, perjalanan pulang itu dia udah mulai sakit, meninggal, baru keluar dari kota Madinah sampai di desa Abwa beliau pun wafat dan meninggal dunia. Itu Madinah tempatnya penyakit. Waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah Al-Munawwarah, banyak para sahabat yang hijrah sakit, demam tinggi, demamnya mereka. Sayyidina Bilal sakit demam. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sakit demam. Siti Aisyah menjenguk ayahnya, dan di situ juga ada Bilal, ngelihat ngomongnya tuh udah ngaco, ngomongnya udah ngawur. Mereka sampai bilang, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu agrabu min syiraki na'lihi. Setiap orang itu sewaktu-waktu bisa aja dicabut nyawanya dari tengah-tengah keluarganya, sebab kematian lebih dekat daripada tali sendalnya sendiri. Tapi lihat orang dulu, para aulia wa salihin, sahabat Rasulullah, walaupun mereka mengigau, demam tinggi, ngomong ngawurnya itu tidak ngawur, omongannya penuh hikmah. Omongannya penuh hikmah. Siti Aisyah datang kepada Rasulullah, sahabat-sahabatmu pada sakit semuanya karena demam yang ada di kota Madinah ini, yang memang terkenal tempatnya penyakit. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam doa kepada Allah Ta'ala agar humma yang ada di Madinah dipindahkan ke Juhfah, wabah penyakitnya itu dipindahkan ke Juhfah, sehingga Madinah itu berubah yang tadinya namanya Yathrib menjadi namanya Thaibah, negeri yang buminya adalah obat, bumi yang harum, tempat yang baik, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu negeri menjadi negeri yang agung karena pijakan telapak kaki Nabi Muhammad. Al-Imam Malik bin Anas, pemimpin mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i, beliau kalau di Madinah nggak mau pakai sendal, nggak mau pakai sendal, nggak mau pakai sepatu, tidak mau pakai alas kaki, bahkan nggak berani naik kendaraan, baik itu keledai ataupun unta. Ditanya, kenapa wahai imam? Dia jawab, di mana aku akan meletakkan alas kakiku atau kaki keledaiku atau kaki kendaraanku? Di tempat yang pernah dipijak oleh Nabi Muhammad, di tempat yang pernah dipijak oleh malaikat Jibril, di tempat yang pernah dipijak oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak berani ta'zim. Bahkan itu dia kalau mau buang air, dia pergi keluar kota Madinah. Mau buang hajat, mau buang air, dia keluar kota Madinah. Keluar dari kota Madinah, dia nggak mau mengotori kota Madinah. Radhiyallahu anhu arda, ta'zim, penghormatan, pengagungan kepada Nabi Muhammad. Makanya dusta kalau ada orang ngaku ilmu, punya ilmu, ulama, tapi nggak punya penghormatan kepada Nabi Muhammad, dusta. Bahkan dusta kalau ada orang ngaku beriman tetapi tidak hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad adalah tu'azziruh, tuwagiruh, untuk kita memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung. Allah yang maha agung mengagungkan Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran mengagungkan akhlaknya Nabi Muhammad. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau ya Rasulullah berada di atas akhlak budi pekerti yang teramat agung sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad, bukan karena dibesar-besarkan oleh manusia. Nabi besar karena dia punya medsos. Enggak, dia enggak punya medsos. Lihat, dalam kurun waktu yang singkat, agamanya itu sampai kepada seluruh penjuru dunia, sampai kepada seluruh penjuru dunia, diikuti oleh miliaran manusia, namanya dikenal oleh seluruh bumi, dan dia nggak punya medsos, nggak punya medsos sama sekali, nggak punya YouTube atau Instagram atau Facebook atau apapun, sallallahu alaihi wasallam. Tetapi namanya, Allah Ta'ala berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, kami mengangkat namamu, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka orang yang ingin merendahkan nama yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Allah ingin mengangkat namanya. Ada orang ingin
turunkan, padamkan nama Nabi Muhammad. Padamkan, jangan sebut-sebut Nabi Muhammad. Gak usah sholawat sama Nabi Muhammad. Udah, sholawat diem-diem aja. Begitu, gak usah keras-keras sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah bikin majelis zikir, gak usah bikin apa segala macam bid'ah, syirik. Orang apabila dengar nama Nabi Muhammad sholawat, bukan dengar nama Nabi Muhammad pusing garuk kepala. Aduh, dengar nama Nabi Muhammad dia pusing, dia garuk kepala. Ada apa antara kamu dengan Nabi Muhammad? Kenapa segitu sebelnya, segitu mengkalnya kalau disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sahabat waktu dalam medan perang, waktu medan jihad, setelah wafatnya Rasulullah, mereka berjihad melawan Nabi palsu. Nabi palsu, dia ngaku ada Tuhan, begitu. Tapi dia juga ngaku dirinya Nabi. Begitu mau bersaing sama Nabi Muhammad, nggak mau kalah, nggak mau nunduk kepada Nabi Muhammad. Dan itu sahabat waktu melakukan peperangan di Yamamah, tahu gak slogan mereka apa? Apa yang dikumandangkan? Yang dikumandangkan oleh mereka adalah Wa Muhammadah, bertawasul dengan Nabi Muhammad, meninggikan nama Nabi Muhammad, memanggil nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Dan sungguh Madinah menjadi mulia karena pijakan telapak kaki Nabi Muhammad. Sumamah bin Uthal, Sayyid Bani Hanif, beliau ini kepala suku di desanya. Sukunya sering memerangi Nabi dan para sahabat. Satu kali dia ini tertangkap oleh patroli sahabat Rasulullah, dibawa ke Madinah ke hadapan Nabi. Saat dibawa ke hadapan Rasulullah, Rasul senyum bilang, kalian tahu gak siapa yang kalian tangkap? Dia bilang, enggak, kita nggak tahu siapa orang yang kita tangkap ya Rasulullah. Yang kalian tangkap kepala suku Bani Hanif. Terkejut mereka, ini buronan, orang yang banyak memerangi, mengganggu, membunuh sahabat. Maka Rasul bilang, ayo sini panggil Sumamah bin Uthal, pemimpin kepala suku dari Bani Hanif. Kamu ada minat mau masuk Islam? Maka dia bilang, ya Muhammad, in tabtulni tabtul zadam, wa in tamnun tamnun ala syakir. Hei Muhammad, kalau kamu mau bunuh saya, kamu bunuh orang yang udah pernah ngebunuh juga, orang yang berutang darah. Tapi kalau kamu lepasin, ya kamu lepasin orang yang tahu balas jasa. Maka Rasul bilang, ya ikat di masjid, kurung di masjid, jangan keluar dari masjid, dipondokin di masjid. Dipondokin di masjid. Pondok pesantren pertama itu masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mondoknya di situ, Sayyidina Umar mondoknya di situ, Sayyidina Utsman mondoknya di situ, Sayyidina Ali mondoknya di situ, Ahli Sufa mondoknya di situ. Subhanallah, termasuk Sumamah bin Uthal mondok di situ. Sumamah bin Uthal mondok nggak lama, cuma 3 hari. Hari kedua dipanggil lagi, Sumamah, sini, mau masuk Islam enggak? Dia bilang, kalau kamu bunuh saya, kamu bunuh orang yang pernah utang darah. Kalau kamu bebasin orang yang tahu balas budi. Pondokin lagi, diikat lagi, dikurung di masjid. Hari ketiga dipanggil lagi, jawabannya sama. Itu selama 3 hari, nggak ngaji alif ba'ta, nggak ngaji satu huruf pun juga, nggak baca satu kitab pun juga. Tetapi dia membaca Nabi Muhammad. Tuh, dia ngaji di sana. Apa yang dia baca? Membaca Nabi Muhammad, membaca sahabat Nabi Muhammad, membaca bagaimana melihat Nabi ketika sholat, melihat Nabi ketika mengajar, melihat sahabat beradab dan bersikap dan bertawadhu dan hormat kepada Nabi Muhammad. Dia ngelihat itu semua, dan itu menimbulkan kesan dalam hatinya. Melihat Rasulullah membacakan Al-Quran, melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat dengan penuh kasih sayang, hingga akhirnya hari ketiga dipanggil oleh Sumamah mau masuk Islam. Dia ucap jawaban yang sama. Nabi bilang, ya sudah, pulang sana. Loh, sudah pulang udah bebas, dilepaskan. Begitu dilepaskan, Sumamah keluar, udah bebas nih, merdeka, dan dia belum masuk Islam. Pertama yang dicari air. Mau ngapain? Emang gak dikasih minum? Dikasih minum. Nabi itu orang
yang ngajarin hak asasi manusia bahkan terhadap tawanan. Jadi kalau kita dengar slogan HAM, hak asasi manusia yang digembar-gemborkan di barat dan di timur, dusta, bohong, cuma sekedar slogan untuk menarik simpati dan dukungan atas kepentingan harta dan politik mereka. Bohong. Yang ngajarin hak asasi manusia Nabi Muhammad. Yang ngajarin haknya wanita Nabi Muhammad. Yang ngajarin hak hewan binatang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang jerit-jerit hak asasi manusia, tanyain bagaimana tuh nasib tawanan di Guantanamo. Tanyakan bagaimana nasib tunawisma di negeri mereka. Tanyakan bagaimana manusia yang ada di Suriah ataupun berada di Irak ataupun berada di Afghanistan ataupun berada di Libya ataupun berada di belahan bumi lainnya yang terimbas akan akibat kejahatan perang yang mereka sulut di negeri mereka oleh tangan-tangan orang yang mengklaim hak asasi manusia. Hak asasi manusia, kita mau nurut kepada orang yang mengklaim hak asasi manusia. Kepada siapa? Orang yang punya senjata pemusnah manusia. Kami punya senjata pemusnah massal, punya nuklir untuk ngebunuhin manusia jutaan orang dalam sekejap. Terus kita mau belajar hak asasi manusia kepada ini. Kamu nggak punya HAM, kamu nggak punya manusiawi, nggak punya kemanusiaan. Terus kita mau belajar hak asasi manusia kepada dia. Kita belajar hak asasi manusia kepada orang, tahu, kepada Nabi Muhammad yang melarang kita jangan pukul hewan di wajahnya. Memacu hewan, boleh dipacu, dipukul, tetapi nggak boleh pukul di wajahnya, wajah hewan, wajah binatang. Bahkan ketika orang menunggang kuda dalam perjalanan atau unta, kemudian tatkala dia berhenti beristirahat, jangan istirahat sedangkan dia masih ada di punggung kuda atau di punggung unta. Turun. Sebagaimana kamu perlu istirahat, yang menunggang butuh istirahat, yang ditunggangi juga butuh istirahat. Turun kamu dari punggungnya. Jangan tidur ya, atau istirahat di atas punggung unta atau punggung kuda. Kasih kesempatan kepada hewan tersebut untuk melepas lelah. Kita belajar hak asasi manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tangannya nggak pernah memukul binatang, nggak pernah memukul budak, nggak pernah memukul wanita, nggak pernah memukul laki-laki muslim ataupun kafir kecuali jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu nggak pernah sallallahu alaihi wasallam. Amma orang hak asasi manusia, tapi di dapurnya dia punya nuklir, dia punya senjata kimia buat ngebunuhin banyak orang. Terus dia bilang ukuran negara maju kalau dia punya nuklir. Itu negara primitif yang berwatak hewan. Sebab mengukur kemajuan seseorang kalau dia bisa atau memiliki kemampuan untuk membinasakan orang lain. Itu primitif. Itu manusia purba. Kenapa nggak daripada bikin senjata pemusnah massal, bikin senjata atau alat pemberi makan massal, penolong massal, pemberi rahmat massal, penyebar kedamaian massal. Jauh lebih manfaat. Saat kemarin musim wabah corona, yang mereka bilang tuh nuklirnya nggak manfaat apa-apa, senjata biologisnya nggak manfaat apa-apa, habis miliaran dolar buat apa semuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang ngajarin hak asasi manusia. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh waktu Zumamah bin Utsal dia nggak mau masuk Islam, dia lepasin. Dan dia dapat jamuan makanan yang paling enak selama di Madinah, selama di masjid. Sampai itu dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala memuji, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka memberi makan kepada siapa? Memberi makanan kepada anak yatim. Yang ngasih makan anak yatim wajar. Orang miskin, iya. Tapi tahu gak asir? Tahu asir? Tawanan perang. Tawanan perang artinya non muslim, orang kafir harbi yang kalah perang ditawan, ditangkap di Madinah. Asir, tawanan perang, dikasih makan. Dan Allah ketika mensifatkan orang tersebut yut'imuna ta'am ala hubbihi, makanan yang paling mereka suka. Ala hubbihi, makanan yang paling mereka suka diberikan kepada miskin, yatim, dan asir, tawanan perang. Subhanallah. Innama nut'imukum liwajhillah, kami kasih kalian makan bukan karena ingin popularitas atau biar nggak dibully oleh media di dunia. Bukan, kami ngasih makan kalian, ngasih makan kamu anak yatim, ngasih makan orang miskin, ngasih makan tawanan perang yang non muslim. Kami ngasih makan kamu untuk mendekatkan diri kepada Allah, cari muka kepada Allah, bukan cari muka kepada dunia, kepada negara barat ataupun timur. Nut'imukum liwajhillah. Alangkah indahnya Islam, alangkah indahnya Islam. Subhanallah. Karena Allah nggak perlu disorot, nggak perlu dipopularitaskan. Ada Tsumamah bin Utsal, dia pulang, dia cari air di Madinah. Apa yang dia lakukan? Dia mandi sebersih-bersihnya. Udah gitu, begitu dia mandi bersih, dia datang menghadap kepada Rasul, balik lagi ke masjid. Lah, ini udah bebas, balik lagi ke masjid. Dia bilang, ya Muhammad, naam ya Tsumamah, ulurkan tanganmu, saya mau masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia mengucap 2 kalimat syahadat. Mondok 3 hari di masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung bikin prasasti, statement. Dia bilang, ya Rasulullah, begitu masuk Islam, maka ala wajhil ard wajh abghad ilayya min wajhik. Tidak ada di muka bumi wajah yang lebih saya benci daripada wajahmu. Sungguh wajahmu menjadi wajah yang paling saya cintai sekarang. Tadinya di muka bumi nggak ada kelompok masyarakat yang lebih saya benci daripada masyarakatmu, sahabat Nabi dan keluarga Nabi. Tapi begitu saya masuk Islam, orang-orang yang ada sama kamu nih, muslimin, itu lebih saya cintai daripada diri dan keluarga saya sendiri. Tuh. Ya Rasulullah, dulu di muka bumi nggak ada tempat, nggak ada tanah, nggak ada kampung yang lebih saya benci daripada kampung tempat kamu tinggal. Makanya saya nyuruh orang perangi kamu. Tapi sekarang tempat kamu tinggal Madinah ini menjadi tempat yang paling saya cintai, kata Tsumamah bin Utsal. Syekhna Al-Habib Umar bilang, tuh lihat, iman membuat orang tuh cinta. Makanya tuh tanpa cinta nggak kebayang adanya iman. Tanpa cinta nggak kebayang adanya iman. Dan Tsumamah bin Utsal, keimanan beliau mendorong cinta kepada Nabi Muhammad, kepada orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, sahabat dan keluarganya Nabi. Nggak bisa, bilang, oh saya cinta sahabat Nabi tapi saya benci sama keluarganya Nabi. Atau saya cinta keluarga Nabi tapi benci sama sahabatnya Nabi. Sama seperti orang bilang, saya cinta Nabi Muhammad tapi saya nggak demen sama kakinya, potong aja. Saya senang sama Rasulullah tapi tangannya saya nggak senang, potong aja tangannya. Sama. Saya cinta Nabi tapi sahabat saya nggak demen, atau keluarga saya nggak demen. Itu dikatakan ayatul iman hubbul ansar, ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda iman cinta kepada sahabat kaum Ansar, tanda nifaq benci kepada sahabat kaum Ansar. Begitu juga keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasabbu fihim insan tahqiq yanzul iman, mencaci mereka wahai insan bisa mencabut iman. Sebelum nyawa dicabut dipastikan hatta nara an millatil Islam, tidaklah seseorang yang membenci mencaci mereka, melainkan saat dicabut nyawa pasti dia dicabut iman sebelum dicabutnya nyawa. Meninggal tanpa iman itu sudah dipastikan. Waliyadzubillah min dzalik, kalau dia meninggal dalam keadaan yang demikian. Nah itu lihat kecintaan kepada Rasulullah, cinta sama semua orang yang dekat sama Nabi Muhammad, termasuk juga sama tanah
debu yang diinjak oleh kakinya Nabi Muhammad, kepada kampung yang dipijak oleh kakinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga menjadi tempat yang paling dia cintai. Kita dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dalam akidah kita nih Ahli Sunnah wal Jamaah sepakat, ijma' Ahli Sunnah wal Jamaah, tempat yang paling afdal di alam semesta. Tahu gak apa tempat yang paling afdal di alam semesta? Afdal bug'ah fil alam, tempat yang paling afdal di alam semesta adalah tanah yang menghimpit jasadnya Nabi Muhammad. Itu tempat yang paling afdal, lebih afdal dari surga, lebih afdal dari arsh, lebih afdal dari kursi, lebih afdal dari lauhil mahfuz, lebih afdal dari apapun juga. Itu tempat yang menghimpit jasadnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sepakat ulama ahli sunnah, itu tempat yang paling afdal. Nah, kalau itu menjadi tempat yang paling afdal, bagaimana halnya dengan rahim yang Rasulullah tumbuh di dalam rahim tersebut, diciptakan oleh Allah di dalam rahim tersebut, rahimnya Siti Aminah. Makanya heran ada mukmin muslim, ibunya Nabi di neraka, bapaknya Nabi di neraka. Bapak kamu kali. Kalau bapaknya Nabi di neraka, apalagi bapak kamu. Kalau ibunya Nabi di neraka, apalagi ibunya kamu. Dari mana vonis hal yang semacam ini, menghakimi orang lain sampai kepada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, mau itu pamannya Nabi, mau itu bapaknya Nabi. Orang di surga, di neraka bukan urusan kita. Surga bukan punya bapak moyang kita, neraka bukan punya bapak moyang kita. Yang berhak meletakkan orang di surga dan di neraka bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak meletakkan itu semuanya. Bukan dari kita. Sejak kapan kita tuh diberikan tugas oleh Allah untuk memvonis orang, untuk menghakimi orang lain? Apalagi ini kadang nih kalau ada mau musim politik, yang nyoblos di neraka, yang milih partai ini di neraka, mau masuk surga coblos yang ini, coblos yang situ di neraka, mau masuk surga coblos yang ini, pilih yang ini. Ini pembunuh.